Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, diberikan banyak keberlimpahan, dipermudah semua urusannya, dan apapun yang menjadi hajat kalian semua, semesta akan mempermudah buat kalian. Di kesempatan kali ini, kita masuk di dalam pick a deck. Ini ada 2 deck kartu. Pesan dari spirit guide-mu, pesan dari penjagamu, pesan dari spirit angelmu, apapun yang sifatnya spirit ya, bisa saja kodammu, bisa saja sedulurmu. Jadi spirit guide, spirit-spirit yang membimbingmu untuk menuju ke jalan yang lebih baik gitu. Atau bisa saja higher selfmu. Pesan dari spirit guide-mu, kalian tinggal pilih deck A. Kalau kalian tertarik dengan deck A, silahkan dengan batu aura light, kristal aura light, gelang aura light. Aura light ini memiliki kemampuan untuk membuat kita rileks, tenang, melupakan luka batin. Kalau kalian mau, ada di linknya di sini, nanti aku kasih ya, tuh di pojok situ. Di website aku sendiri ya guys, di sini. Oke. Dan di deck kedua, deck B, kita punya fluorite, mix fluorite ya. Fluorite ini kristal yang mampu membantu kalian untuk mengetahui potensi diri kalian ya, potential. So, kalau kalian tertarik dengan kristal fluorite, potensi diri, sedangkan deck aura light, silahkan pilih aja sesuai dengan energi yang kalian rasakan dan tertarik. Oke. Kalau sudah, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, nikmati semua vibrasinya yang tercipta di dalam pembacaan ini. Oke. Kita ke deck A dulu dengan kristal aura light, kita kesampingan dulu ya deck B-nya. Kalian memilih aura light bisa saja saat ini membutuhkan healing, membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan stability, aku rasa. Aura light ini berfungsi untuk membuat kita mental clarity ya, membuat kita melihat semua dengan jelas, memberikan kita pandangan-pandangan yang luas, dan mungkin spirit guide kita mau kita untuk tenang saat ini gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan lihat bukan kartunya, pesan apa yang semesta siapkan, pesan apa yang spirit guide kamu siapkan di dalam hidupmu saat ini, apa yang perlu kamu dengar ya. Kalian yang memilih deck A, ini adalah pembacaannya. Oke. Ada di harapan ya, orang bijak. Oke, I need more please. Ada 5 of Wands, konflik batin. Wah, ada apa nih? Kita lihat lagi ya. Ini energimu dulu ya. Kita lihat energimu dulu. Energimu, one more please. I need to know the truth. One more. Oke. Ada 3 of Cup. Energi kalian saat ini mungkin berada di fase pasrah gitu, capek, lagi menunggu tapi nggak tahu apa yang ditunggu, pingin kabur, pingin having fun, pingin terkoneksi dengan orang-orang atau teman-teman, tapi nggak mampu karena mungkin keterbatasan energi atau uang, atau ada banyak hal yang kalian pikirkan saat ini dan menjadi konflik batin dari 5 of Wands ini. Tapi di harapan ini aku ngerasa kalian tuh sedang bersikap untuk bijaksana gitu, bijaksana dan bijaksini. So, aku rasa energi kalian saat ini yang tertangkap dari 3 kartu ini sedang bingung. Ada hal-hal yang membuat kalian ini, apakah aku harus maju, apakah aku harus mundur. Berada di persimpangan jalan, ada konflik batin yang saat ini kalian rasakan. Kalian nggak tahu apakah jalan yang kalian dapatkan jalanin ini jalan yang benar, jalan yang berliku, atau bahkan membuat kalian itu chaos. Gitu sih teman-teman ya, ini energi kamu. Di energi di harapan ini mungkin sedang berkonflik dengan komitmen. Ada banyak rasa kenyamanan yang ingin kalian dapatkan tapi kalian nggak bisa dapatkan itu. Kalian ngerasa mungkin pasangan kalian itu toxic, tapi kalian nggak bisa lakukan apa-apa karena sudah sekali 2 kali ngomong tapi nggak dihiraukan. Jadi energi yang tertangkap bahwa saat ini kayak kalian tuh pasrah ya. Sedangkan 5 of Wands energinya menggambarkan konflik,
kayak ada ketidaksepahaman antara kamu dengan siapapun saat ini dan membuat batin kamu terluka. Ya, terdapat banyak ketegangan argumen yang harusnya nggak perlu sih kamu pikirin, tapi kamu pemikir, ya nggak apa-apa. Ini energimu ya. Sedangkan energi satunya, energi ketiga, ini bisa saja ketiga energinya ada di kamu, tapi bisa saja salah satunya ya. Energi ketiga ini ada yang pingin escaping, pingin keluar dari rasa trauma, pingin keluar dari rasa-rasa keterkekangan, pingin having fun, pingin cari teman, pingin terkoneksi dengan orang luar, tapi mungkin dia nggak bisa dapatin itu. Ada banyak hal yang membuat dia ini kayak terkekang dengan energi dia sendiri, pikiran dia sendiri, atau bahkan tanggung jawab yang saat ini dia hadapi gitu. Oke, energi kalian saat ini. Dan kita lihat bagaimana pesan dari spirit guide kalian tentang hidup kalian di saat ini. Belum apa-apa udah ada the hangman. Gimana nih? Ada the hangman di sini menandakan mungkin sudah saatnya kalian itu melepaskan ya. Apa yang perlu kalian lepaskan? Terlalu menggenggam terlalu keras membuat tangan kalian berdarah. So mungkin dari kartu The Hangman ini kalian sudah pahami bahwa ada hal yang harus kalian lepaskan untuk menuju ke kebebasan. Ada yang sedang menunggu kepastian, tapi dalam kepastian tersebut juga kayak harap-harap cemas bahwa aku bisa aja di ghosting nih. Aku bisa aja diperlakukan sebenar-benar dengan pasanganku. Jadi kayak kalian tuh sebenarnya mungkin sudah di fase pasrah, tapi mungkin ada sometimes hatinya menuntut untuk kejelasan gitu. Nah, di kartu The Hangman ini mungkin kalian tuh hilang arah, bingung nggak tahu mau kemana. Butuh banget melepaskan energi, butuh banget melepaskan hal-hal yang negatif di dalam hidup, tapi nggak bisa, nggak mampu. Nah, sedangkan si spirit guide kamu berusaha untuk membantu kamu keluar dari jalan itu. Sebenarnya udah dikasih nih jalan-jalan kemudahan gitu. Kayak spirit guide kamu tuh udah nuntun kamu untuk keluar dari masalah-masalahnya, tapi kayak kamu sendiri nggak mau untuk keluar dari itu. Jadi masalahnya akan terus membulat. Kalau istilah semesta tuh you keep repeating the same pattern. Pattern pola-pola dalam hidupmu ini terus sama karena kamu nggak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup gitu sih. Menurut aku ya, kalau dilihat dari kartu energi ini menandakan bahwa sebenarnya spirit guide-mu mau kamu untuk melepaskan jebakan-jebakan mentalmu sendiri. Karena ada di dalam kartu Six of Swords ini ngomongin tentang pembelajaran. Ada transisi di dalam hidupmu yang sudah harusnya kamu belajar nih. Kenapa masalah ini terus-terusan hadir di dalam hidupku? Berarti kata semesta kamu gak belajar dari pengalaman gitu. Nah, spirit guide-mu mau kamu untuk belajar dari masa lalu. Apa yang membuatmu kecewa, apa yang membuatmu terluka, apa yang membuatmu terkekang. Mungkin sudah saatnya kamu melepaskan dan mengejar happiness-mu, mengejar apa yang menjadi keinginanmu, mengejar apa yang memang menjadi prioritasmu di dalam kehidupanmu. Karena Six of Swords ini ya, sejatinya kamu sedang berada di transisi untuk moving on, untuk sampai ke tujuan yang kamu mau gitu. Spirit guide-mu ini dibukakan jalan, cuma sinyal-sinyal yang dia kasih ya, kamu mungkin kurang peka. Sinyal-sinyal yang dikasih spirit guide-mu, jalan-jalan yang dibuka oleh spirit guide-mu, kamu mungkin nggak terlalu suka gitu. Easy way mungkin yang kamu cari, tapi mungkin yang dikasih sama spirit guide-mu itu hard way. Ya mungkin kamu harus melalui banyak patah hati untuk kamu belajar supaya kamu menjadi lebih kuat gitu. Sebenarnya gampang banget keluar dari patah hati itu, stop berpikir tentang dia aja dan memaafkan dirimu. Tapi mungkin kita memilih untuk jalan yang paling sulit dilalui gitu sih. Mental kita berbicara lain. Sedangkan semesta atau spirit guide-mu sedang ingin membantumu bahwa kamu nggak pengen dibantu gitu. Sedangkan orang-orang yang memiliki konflik di dalam batinnya, spirit guide-nya mau kalian untuk align lagi, terkoneksi lagi dengan dirimu. Kamu harus tahu apa yang menjadi prioritasmu di dalam 1 atau 2 tahun ke depan, dan nggak usah terlalu mengejar ketinggalan. Aku rasa banyak hal yang menjadi kayak kamu ini ngerasa banyak ketinggalan yang harusnya nggak perlu kamu kejar, karena mungkin memang ritme hidupmu lamban. Dengan semua pencapaianmu saat ini mungkin kamu perlu melihat kayaknya aku udah berada di posisi yang cukup gitu. Itu kata semesta ya, karena kan ngomongin Six of Swords ini kan ngomongin tentang transisi.
transisinya kamu laluin, tapi kamu nggak melepas energi dari masa lalu. Jadi kata semesta, kamu akan terus keep repeating the same pattern. Akan terus ada masalah yang sama terulang lagi, dan kamu polanya sama. Karena kamu nggak belajar dari pengalamannya, karena kamu nggak memaafkan orangnya, kamu nggak memaafkan dirimu sendiri dari permasalahan ini. Kamu menyimpan dendam sehingga kamu menyakiti diri kamu sendiri, dan kata semesta, kita ulang lagi polanya sampai kamu paham nih apa sebenarnya pembelajaran di dalam semesta yang luas ini. Gitu ya teman-teman. Six of Swords di sini menandakan you accepting the lesson, tapi mungkin kamu you are not learning the lesson. Kayak kamu menerima pembelajaran tapi kamu nggak belajar gitu. Jadi mungkin ya spirit guide-mu mau kamu untuk sudahi semua drama-drama di dalam batinmu ini. Kalau kamu deserve to be happy, cari kebahagiaan, cari apa yang membuat kamu harmoni dengan dirimu sendiri. Kalau ini ngomongin tentang pasangan, aku yakin semesta mau kamu untuk melepaskan hal-hal yang negatif. Kalau perlu lepaskan. Kalau perlu ditahan. Kalau kamu ngerasa hubungan ini perlu diperbaiki. Tapi nggak perlu kayak menggenggam terlalu sakit, akhirnya tanganmu berdarah. Sedangkan konflik batin di dalam dirimu, spirit guide-mu mau kamu untuk tidak terlalu memikirkannya. Gitu. Biarkan semesta yang membukakan jalan buat dirimu. Kalau kamu ngerasa terkekang dalam hidup, ini saatnya kamu pergi traveling, keluar, cari hiburan, cari teman, atau pergi ke tempat-tempat yang baru dan kamu memulai lagi kehidupan yang baru. Itu yang mungkin kamu butuhkan. Ada insekuritas yang perlu kamu keluarkan dan kamu perlu melepaskan ini nih. Ya, sehingga The Hangman ini, karena kan The Hangman ini maknanya lack of direction, kamu nggak tahu mau ambil jalan mana, sehingga The Hangman ini tidak terjadi dalam hidupmu. Jadi ada jalan penyelesaian dari semua permasalahan yang ada. Mungkin endingnya adalah Five of Pentacles. Spirit guide-mu mau kamu untuk mengambil air matamu, menghilangkan semua rasa insecurity-mu. Ada yang insecure, ini parah ya insecure-nya, karena Five of Pentacles ini kan ngomongin tentang poverty, insecurity. Kayak kamu saat ini mungkin juga ada yang beberapa energi yang tertangkap, mungkin ngomongin tentang pekerjaan yang hilang, keuangan yang minus gitu. Tapi sebenarnya ya, karena kartu spirit guide-nya menggambarkan bahwa ada perbaikan yang akan terjadi dan akan terus menemukan perbaikan, asalkan kalian belajar dari pengalamannya, maka semesta mungkin memudahkan jalanmu untuk ke sana. Hanya saja perasaan-perasaan miskin, perasaan-perasaan insecure, kehilangan, kepedihan, luka batin, keterkekangan, ini perlu kalian hilangkan dari diri kalian sendiri dulu. Itu syarat untuk proses letting go-nya. Itu syarat untuk berproses di happiness-nya gitu. Apapun masalahmu saat ini, kalau kamu punya masalah dengan restu orang tua gitu ya, karir mungkin di dalam Five of Pentacles, aku yakin pembelajarannya adalah terima, accepting siapa dirimu, bagaimana pembelajarannya, bagaimana kamu menerima pembelajarannya dengan tidak sakit hati, tidak menyimpan dendam, dan memaafkan orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kehidupan ini. Ini bagian dari life process di dalam dirimu. So sebenarnya pesannya mungkin mudah ya. Kalau aku interpretasikan, spirit guide-mu mau kamu untuk memulai kehidupan baru, melepaskan semua luka batin, dan berusaha lagi untuk tidak terikat dalam insecurity. Nih, tidak memaknai kehilangan sebagai kehilangan yang mendalam gitu. Ya, terkadang kita harus melepaskan kemelekatan yang ada di dalam hidup kita untuk in order to grow. Bahwa sebenarnya event-event ini ya yang terjadi saat ini sebenarnya bisa saja membuat kalian grow, tapi kalian nggak paham nih sampai di Six of Swords ini keluar. Jadi semesta mau kamu untuk paham dalam pembelajarannya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan luka batin, dan terima gitu. Tapi kalau kamu bilang aku nggak bisa menerima ini, aku masih menyimpan dendam dan aku nggak bisa melupakan karena aku manusia biasa, dan kata semesta, you keep repeating the same pattern until you are melepaskan kemelekatannya. Gitu sih kira-kira ya teman-teman. Di bottom deck energinya kita punya Two of Pentacles. Two of Pentacles ini berbicara tentang koneksi ya. At the end of the day mungkin koneksi kamu dengan spirit guide-mu ini bakal lebih bonding. Tapi mungkin accepting the lesson-nya yang harus kalian lakukan. Healing is the key. Mungkin kalian perlu memaafkan diri,
dari masa lalu yang pelik, memaafkan orang-orang yang telah bersalah dari masa lalu yang pelik gitu ya. Ini poinnya adalah letting go untuk mencari direksi, jalan, arah, cara. Sedangkan transisinya sudah dimulai nih dari sekarang ya, untuk menemukan jalan kebahagiaan dalam hidup. Gitu sih. Ini poin dari spirit guide. Pesan dari spirit guide-mu sebenarnya adalah accepting the lesson, forgive yourself, lupakan semua permasalahan di masa lalu, easy come easy go. Kayak udah deh, kita nggak usah berekspektasi macam-macam. Sekarang waktunya kamu bangkit, lebarkan sayap, cari lagi jalan pembaharuan. Kalau kamu ngerasa stuck di tempat yang sekarang, ada baiknya kamu mencari pekerjaan di tempat yang baru, atau bahkan kehidupan yang baru di tempat yang baru, kota yang baru bahkan gitu. So at the end of the day, the Three of Pentacles ini ngomongin tentang festive ya. Kamu punya ketemu lagi dengan komunitas yang baru, merayakan lagi hidup kamu dengan baik gitu. Ya, teman-teman, spirit guide-mu mau membuat hidupmu jauh lebih baik dengan menerima semua pembelajaran-pembelajaran yang saat ini terjadi dalam hidupmu. Termasuk Two of Pentacles. Aku yakin kamu dan kehidupanmu saat ini semua tentang adaptabilitas. Bagaimana kamu beradaptasi dalam lingkungan yang keras dan kamu aplikasikan di kehidupan yang sekarang supaya kamu ngerasa ada cambukan untuk kamu sukses gitu. Koneksi antara kamu dengan spirit guide-mu makin bonding. Kamu hanya cukup memahami sinyal-sinyal kecil di dalam batinmu, maka kamu ikutin aja intuisi di dalam hatimu, maka kamu menjalani pesan-pesan dalam spirit guide-mu. Kira-kira gitu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Well, kita dulu ya. Kita minta pendapat dari Oracle. Satu kartu buat kalian yang memilih deck A. The end of thought, cycle approach. Jadi semua permasalahan-permasalahan yang hadir saat ini bisa saja akan terselesaikan dengan baik, dan semua yang kalian anggap sulit pasti ada penyelesaiannya. Semua yang kalian anggap sukar, berat gitu ya, semua akan ringan. Stop overthinking about it. Jalanin, laluin, lampaui, nikmati. This is the part of your life lesson, life learning. Forgive yourself, forgive the others. Aku rasa pembacaan untuk deck A sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi blessing ya. Semoga apapun yang menjadi masalahmu saat ini terhilangkan, terbanish dari hidupmu. Dear universe, please help us untuk menyelesaikan semua permasalahan yang perlu kita selesaikan. Bantu kami untuk memaafkan diri kami, menghilangkan semua luka batin, dan buatlah jalan kami mudah, ringan, dan menyenangkan. Dan buatlah hidup kami terkoneksi dengan baik antara diri kita dan spirit guide kita, dan semua energi di semesta menuntun kita untuk hidup dalam kebaikan, kemudahan, dan keringanan. Bantu kami untuk mendapatkan keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, dan apapun yang hal positif akan selalu hadir di dalam diri orang-orang yang memilih deck A. Terima kasih, thank you, namaste. Kita masuk ke deck B sekarang. Tolong diresapi ya pembacaannya. Oke, sekarang kita masuk ke deck B. Kalian yang memilih deck B saat ini adalah pilihan kalian. Mungkin spirit guide kalian ingin kalian untuk mengerti potensi diri kalian, memahami apa yang menjadi kemampuan kalian, melihat semua dengan jelas tanpa judgement yang kabur gitu ya. So kartu batu kristal si fluorite ini membantu kita untuk memahami diri kita sendiri ya. Oke, nanti linknya ada di sini kalau mau beli kristalnya ya, di situ website aku. Oke. Here's
spirit guide, bantu kami untuk men-channel energi dan frekuensi dan pesan-pesanmu. Please tell us the truth. Ini energimu dulu ya. Ada 3 kartu. Aku akan ambil paling bawah. Ini adalah 3 energi kalian saat ini. Energi kalian saat ini adalah energi semangat. Energi kedua kita punya Pack of Cups. Pack of Cups ini berbicara tentang kreativitas. Sedangkan energi kalian yang ketiga ngomongin tentang sama. Ini adalah rebel. Ada sisi di antara energi kalian saat ini ingin berpergian, traveling gitu ya. Ini energi-energi yang mungkin saat ini tertangkap di dalam pembacaannya. Kita mulai dulu dari The Strength. Saat ini ada yang berusaha untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru gitu. Ada sesuatu yang mungkin kalian sedang mulai ya, dengan confident, rasa percaya diri, rasa keberlimpahan gitu. Dan aku yakin kayak kalian tuh berada di happiness yang bagus untuk memulai sesuatu. Bisa saja ada beberapa energi yang tertangkap bahwa bisnis nih, ini ngomongnya tentang bisnis. Dan dalam membuka bisnis bisa aja kalian kayak ragu apakah aku mampu gitu. Dan semua permasalahan-permasalahan yang datang nanti di dalam pemikiran kalian bakal overcoming di obstacle. Semua obstacle-nya akan terselesaikan. Ini energimu. Sedangkan energi dari Pack of Cups ini berbicara tentang kreativitas. Ngomongin tentang mimpi-mimpi yang sedang ingin kalian bangun, tapi kalian dubbing nih. Kenapa? Kok aku sulit banget untuk dapatin ini gitu. Kenapa aku sulit banget untuk menggapai mimpiku? Apa yang salah dengan diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul nih di dalam hidupmu. Dan mungkin ini ngeganggu banget batinmu sampai saat ini. Kenapa aku kok masih begini-begini aja? Sedangkan aku orang yang cenderung kreatif. Kenapa jalanku seakan-akan tertutup? Ini yang tertangkap pada Pack of Cups. Pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di Knight of Wands ini energinya lain. Menurut aku Knight of Wands ini berbicara tentang rebel. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin sedang ingin keluar dari zona tidak nyaman untuk adventure ke kota-kota baru, ke negara-negara baru, dan memulai peruntungan-peruntungan di tempat-tempat baru. Dan ini kata spirit guide-mu. Kita akan lihat. Spirit guide-mu berkata 3 of Cups. Well, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mungkin jangan lagi ditunda. Aku yakin The 3 of Cups ini berbicara tentang selebrasi. Ngomongin tentang you have to do it. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus ambil resikonya. Apapun yang kalian rencanakan, mungkin spirit guide-mu menuntun kamu untuk ke jalan yang lebih baik. Tapi mungkin kamu perlu banget mengambil resiko-resiko di dalam kehidupan. Dan dalam resiko ini, dalam pembelajaran dalam mengambil resiko ini, banyak yang akan menuntun kamu ke dalam successness. Karena 3 of Cups ini ngomongin tentang kolektif energi ya, friendship, orang-orang terdekatmu bakal ngebantu kamu nih, termasuk tuntunan dari spirit guide-mu, alam bawah sadarmu, angelmu, ini bakal ngebuka untuk kamu sukses. Cuma kan kartu The Strength ini masih ada self doubt. Kamu ragu apakah bisnisku akan berhasil, apakah pekerjaan ini akan berhasil, apakah yang aku lakukan ini akan berhasil, pokoknya gitu. Selalu ada datang pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian tuh ragu. Sebenarnya kesuksesan sudah di depan mata, hanya saja resikonya kalian nggak mau ambil gitu. Nah, 3 of Cups ini ngomongin tentang itu. Kalian bisa banget sukses dan kalian bakal dapatin bantuan dari segala aspek, dari segala arah, dari segala energi. Spirit guide kalian akan terkoneksi dengan kamu, menuntun jalanmu dan mempermudah semua yang kamu mau rencanakan untuk terlaksana. Ambil aja resikonya, lakukan gitu. Didorong nih sudah sama diri sendiri. Tapi setan-setan di dalam batin kamu sendiri mengkreat ketakutan sehingga kamu nggak mau ambil resikonya. Uangnya udah ada, bisnisnya sudah ada, rencananya udah ada, tinggal pleng gitu. Tapi nggak mau, nggak berani karena takut rugi. Makanya mungkin melepaskan kemelekatan itu jauh lebih baik buat kalian-kalian yang memilih deck B. Kira-kira gitu ya. Sedangkan di Pack of Cups, aku yakin creativity yang kalian punya mendorong kalian itu produktif, tapi kayak ngerasa kalian itu jalan di tempat. Sebenarnya enggak. Mungkin lewat dari 3 of Cups ini kalian tuh terlalu fokus, terlalu apa ya istilahnya itu, kalau kata orang Kalimantan itu behimat gitu.
Ngerti ya behemoth itu? Gimana yang jelasinnya? Kalau kata orang Jawa apa ya itu? Terlalu apa ya? Ya pokoknya intinya kalian tuh terlalu fokus ke dalam mengejar sehingga kalian nggak punya free time untuk having fun. Padahal sebenarnya spirit guide-mu mau berpesan bahwa kamu perlu ambil sisi positifnya nih dari kreativitasmu. Nggak perlu kayak takut untuk gagal, nggak perlu takut untuk kok aku kayak jalan di tempat, nggak perlu kayak ngerasa nggak ada perbaikan, nggak ada improvement. Sebenarnya improvementnya ada mungkin, tapi kamu ngerasa pressure di dalam hidup semakin besar gitu. Jadi banyak hal semua kamu harus overthinkingin. The Three of Cups berarti menandakan spirit guide-mu mau untuk kamu menjalani hidup ini dengan selebrasi yang banyak gitu, yang penuh. Hidup bukan melulu tentang uang, tapi bagaimana kamu menikmati hidup ini dengan uang, kan gitu ya. Uang bisa membantu kita untuk achieve, tapi nggak segalanya, nggak semuanya membutuhkan uang. Sometimes kita pergi ke pantai nggak butuh uang dan kita sudah happy. Ini bukan tentang nominal, ini bukan tentang siapa yang memegang tropinya. Ini tentang bagaimana kamu menjadi dirimu sendiri tanpa pressure. Spirit guide-mu mau kamu sadar tentang potensimu dan gak perlu terpressure dengan lingkunganmu yang mungkin kamu lihat sudah sukses tapi kamu belum. It's okay, kamu pada saatnya nanti, waktunya nanti kamu punya itu. You are not about, kayak kamu mungkin belum waktunya aja. So banyak hal yang harus kamu pelajari, gak perlu mempressure diri. Dan mungkin The Three of Cups ini ngomongin tentang jalani hidup ini dengan selebrasi. Rayakan semua kekuranganmu, kelebihanmu, manifestasi semua mimpimu tanpa kamu terpressure. Siapa yang harus pegang tropinya nih? Kok aku gak sukses, semua orang sudah sukses di usiaku gitu. Gak perlu. Padahal kamu punya senjata creativity di dalam kepalamu, cuma kamu gak gunakan 100%. Gitu ya teman-teman. Siapapun yang menonton video ini, aku yakin bahwa kamu bukan tidak sukses, kamu hanya belum dapat kesuksesan itu, kamu hanya belum dapat ke timelines itu. Ini ngomongin tentang timelines menurut aku, quantum jumping gitu. Belum belum waktunya. Nanti once kalau sudah semesta katakan yes, baru nih jalanmu bung. Semua yang kamu mau bakal mudah, ringan dan menyenangkan. Karena kau once di dalam kartu Three of Cups, kalau mau jalan-jalan pergi. Kalau mau bepergian, kerja di luar negeri, lakukan. Ini sign dari semesta bahwa lakukan. Kalau kamu mau jadi TKI, TKW, lakukan. Karena Three of Cups ini ada banyak keberhasilan yang kamu dapatkan. Dan mungkin pembelajaran dalam hidupmu jauh lebih berharga nanti kalau kamu pergi keluar kota, keluar kandang. Ini yang mungkin memang semesta mau kamu lakukan. Spirit guide-mu mau kamu ambil resiko dalam kehidupan. The Three of Cups, take the chance. Kalau memang kamu punya chance, ya, kalau kamu pengen hidup di luar kota, misalnya katakanlah kamu di Jakarta, bosan dengan Jakarta, pengen pindah ke Jogja, pindah aja. Karena mungkin kesempatan-kesempatan baru akan hadir di kota baru dan kamu bakal menemukan siapa jati dirimu sebenarnya di dalam kota yang baru gitu. Sometimes memang kita butuh suasana baru untuk getting to know ourselves lagi gitu. So di dalam kartu Three of Cups mungkin yang aku rasa ya, spirit guide-mu ini berpesan bahwa ambil resikonya. Rayakan hidup ini dengan baik, ketemu dengan teman-teman baru, orang-orang baru gitu, atau bahkan ketemu dengan orang-orang yang kamu nggak pernah sangka sebelumnya bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hidupmu. Ya, The Three of Cups ini ngomongnya tentang resiko yang perlu kita ambil, memories yang kita pernah simpan dan akan kita buat gitu. Bagaimana kita membangun friendship baru, komunitas baru, dan bertemu dengan orang-orang baru di dalam kehidupan. It's about that life event. Ya, teman-teman. Aku yakin kayak semesta ini sedang berbaik hati menurut aku dengan kalian-kalian yang memilih deck B. Dan spirit guide-mu mau kamu untuk terus merayakan hidup ini apapun saat ini yang kalian rasakan. Entah kalian ngerasa miskin, entah kalian ngerasa gak ada motivasi, entah kalian ngerasa pingin berontak ya. Aku yakin The Three of Cups jawabannya adalah celebrate your life, take the risk. Banyaklah ketemu orang-orang baru. Kira-kira gitu menurut aku. Sedangkan di kartu kedua, spirit guide-mu mau kamu untuk nyaman. Nine of Cups. Nine of Cups ini berbicara tentang kenyamanan. Aku yakin semua yang kamu rencanakan ini ngomongin tentang passion, ya.
yes, kamu mungkin merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Kalau kamu melakukan ini dengan passion, kamu sukai, kamu cintai hal ini, maka kata semesta, kamu dapat nih hasilnya. Wish is coming true nih. Kepuasan pada akhirnya yang kamu mau, kamu bisa dapetin ini dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Tetap aku akan bilang bahwa spirit guide-mu mau kamu untuk ambil resiko, keluar dari kotak-kotak yang orang lain buat terhadap hidupmu, keluar dari paradigma-paradigma yang membuat kamu ngerasa kamu nggak mampu, keluar dari paradigma yang ngerasa kamu jalan di tempat padahal sebenarnya enggak, kamu you just making small step gitu. Jadi semua step-step yang kamu jalanin bakal berhasil gitu. Cuma mungkin you are not on the times. Nine of Cups, spirit guide-mu mungkin kamu harus perlu merasa nyaman dengan apa yang kamu miliki saat ini. Maka kalau kamu bersyukur, mungkin semesta akan memberikan banyak wishes coming true lagi. So mungkin ini untuk energi kamu, ini ngomongnya tentang syukur. Bagaimana kamu merasa berkelimpahan, padahal sebenarnya posisi kamu saat ini tidak terlalu berkelimpahan. Kamu ngerasa nggak beruntung, tapi kamu masih bisa mengucap syukur. Mungkin ya, spirit guide-mu mau kamu untuk melakukan hal itu di dalam hidupmu saat ini. Gitu sih teman-teman, aku rasa begitu. Sedangkan di Knight of Wands ya, energi-energi yang pingin pergi dari satu tempat, Nine of Cups, lagi-lagi aku akan bilang, lakukan. Kalau ini membuatmu nyaman dan membuat kamu belajar sesuatu. Tuh, Nine of Cups. Akhirnya mungkin ya, karena Nine of Cups ini berbicara tentang contentment ya, aku yakin spirit guide-mu mau kamu untuk menggunakan potensi kamu 100%. Kamu harus mengetahui jati dirimu siapa, dan mungkin lewat kota-kota baru yang akan kamu lalui nanti, perjalanan-perjalanan spiritual nanti, itu bakal membuat kamu terbelalak dengan apa yang kamu bisa lakukan gitu. Nine of Cups. Bukan hanya wishes coming true ya, tapi Nine of Cups ini juga ngomongin tentang kepuasan batin yang kamu nggak bisa dapatkan di mana-mana. Kepuasan batin yang mungkin orang lain nggak bisa kasih lewat energi mereka, tapi kamu bisa dapatkan dari free spirit yang kamu punya ya. Kamu bisa dapatkan dari rasa syukur yang kamu syukuri hal-hal kecil. Kamu bisa dapatkan dari rasa kekuatanmu dan resiko-resiko yang harus kamu ambil. Gitu sih teman-teman. Menurut aku ini ngomongin tentang chance yang perlu kalian ambil, lakukan, eksekusi. Ini ngomongin tentang eksekusi, lebih tepatnya eksekusi untuk mencapai keberhasilan, hasil, kepuasan, wishes coming true, contentment, kemampuan diri. Ini eksekusi. Terlalu lama nunggu, terlalu lama menyalahkan diri sendiri, dan terlalu lama takut untuk mengeluarkan beast inside you. Ya teman-teman. Di Hierophant, kenapa kartu di Hierophant ini keluar sering banget keluar? Kartu bottom deck energinya kita punya Pack of Pentacles. Bagus ya sebenarnya Pack of Pentacles ini ngomongin tentang manifestasi. Aku rasa spirit guide-mu ini mau kamu untuk menjalani hidup. Tapi karena di Hierophant ini ngomongin tentang spiritual ya. So the whole process dalam hidupmu ini it's talking about spirituality. At the end of the day, kamu bakal mengetahui siapa kamu, apa life purpose-mu, bagaimana soul journey-mu. Nah, event-event yang hadir dalam hidupmu ini adalah puzzle-puzzle yang harus kamu susun, dan harus kamu sendiri yang susun untuk menemukan ini spiritual guidance, spiritual answer. Ya, the truth behind this event. Di dalam event-event dalam hidupmu saat ini nih, energi-energi yang tertangkap di sini. So kalau kamu nggak mau menjalani ini, kamu nggak mau ambil resikonya, kamu nggak bersyukur, kamu nggak ambil resiko dalam bepergiannya, maka you are not in the spirituality yang life kayak apa ya. Kamu nggak ada di spiritual transformasi yang kamu mau. Kamu nggak dapatin makna hidupmu apa yang kamu cari ya sebenarnya gimana gitu. Nggak bisa. So hidup spirit guide-mu mungkin mengarahkan kamu untuk lebih enjoy this life, content gitu, ngerasa penuh dengan apa yang sudah kamu miliki, apa yang harus kamu ambil resikonya, apa yang belum kamu miliki. So it's talking about eksekusi, rasa syukur, dan spirituality at the same times. Ya, aku yakin banyak keberlimpahan, kemudahan, atau bahkan contentment ya. Karena Nine of Cups ini juga ngomongin tentang contentment. Contentment itu pemenuhan.
semua yang kamu mau semesta siapkan, hanya saja kita mungkin butuh take risk. Sometimes we have to take a risk. Itu sih semesta, kayak spirit guide-mu tuh udah kasih jalan, tapi kamu ngelihat sinyal-sinyal dari semesta kayak ragu gitu. Sebenarnya resiko, take risk, eksekusi, dan maka kamu akan hidup nih sehidup-hidupnya, mungkin di kota baru, tempat baru, di negara baru, atau bahkan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan baru, atau bahkan bisnis-bisnis baru, kehidupan dengan orang baru. It's talking about resiko, tapi resiko yang harus kita ambil dalam hidup ini. Pack of Pentacles ini ngomongnya tentang loyalty. Lagi-lagi ini juga ngomongin tentang ambisi, goal oriented. So energinya berhasil. Apapun energimu saat ini berhasil, keberhasilan. Tapi aku yakin kalau nggak ada keberanian untuk mengambil resiko, spirit guide-mu nggak akan ngasih kamu bimbingan dalam puzzle, dalam menyusun puzzle. Spirituality-mu bakal kayak kosong, hampa. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu cari di dalam dunia semesta yang luas ini, karena kamu nggak ngerti dirimu sendiri, potensi dirimu sendiri. So it's talking about this, ya. Talking about ambisi yang perlu kamu kejar, kamu manifestasi, dan kamu dapatkan apa yang kamu mau, yang kamu rencanakan. Tapi Pack of Pentacles esensinya adalah plan yang bagus. Entah apa yang kamu rencanakan, kamu perlu merencanakan dengan matang, sehingga eksekusi yang kamu lakukan, kamu bisa capai dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Gitu sih teman-teman. Aku rasa gitu sih, kayak spirit guide-mu mungkin berpesan tentang eksekusi. Kamu harus ambil resikonya. Kepuasan batin, keberhasilan, dan spirituality. Hidup dalam kesempurnaan. Akhirnya kamu sudah ngerasain hidup menjadi manusia yang spiritual gitu, hidup yang kayak penuh dengan makna. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu tuju, kamu tahu apa yang sebenarnya kamu mau gitu dalam hidup ini. Itu sebenarnya spirit guide-mu mau kamu untuk live event, menghadirkan hidup sehidup-hidupnya di dalam hidupmu saat ini gitu ya, karena kamu punya potensi diri nih, gelangnya kan potensi diri. Nah mungkin kamu you are not fully reach your potential. So life is talking about you need to take a risk, and then you have the bless from universe, and you live your life to the fullest. Itu sih poin dari pesan dari spirit guide saat ini. Resiko, ambil, dapatkan gitu. A fiery climax approaches. Ya, mau nggak mau keputusannya kita harus ambil, mau nggak mau keputusannya kita harus buat. Aku rasa banyak permulaan baru yang bisa kita mulai, banyak resiko yang harus kita ambil, dan kayak udah terlalu tinggi energinya saat ini. Kalau nggak kalian cut energinya, maka ini tinggal menunggu waktu kalian kolaps. So lakukan apa yang perlu kalian lakukan, jalanin apa yang perlu kalian jalanin, nikmati hidup kalian. Kalau kalian perlu menikmati hidup kalian, lagi-lagi aku harus katakan bahwa hidup ini adalah spirituality. Spirituality adalah experiences. Kalau kalian mau experience, ya, mengalami spirituality, ya, you have to take the risk and enjoy the ride, kata semesta yang luas ini. At the end of the day, kalian sendiri yang memilih jalan hidup kalian sendiri yang mendapatkan hasil dari jerih payah kalian sendiri, dan kalian yang membuat keputusan-keputusan dalam hidup kalian sendiri. Ambil keputusannya dengan bijaksana, rencanakan semua dengan bijak, matang, jelas, lugas, maka aku yakin semesta akan membukakan jalan seluas-luasnya buat hidupmu. Terima kasih buat kalian-kalian yang memilih deck B. Aku rasa cukup sampai di sini ya pembacaan kali ini. Semoga kalian bisa menerima makna dan melihat dengan luas tentang pembacaan ini, walaupun mungkin koneksinya ada yang ngerasa mungkin koneksinya besar, atau ada yang mungkin ngerasa koneksinya kecil, tapi ini adalah bentuk energi dari spirit guide-mu yang kamu mungkin harus lakukan. Itu aja. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate, kalian bisa thumb up, like ya, komen, subscribe juga, dan jangan lupa aku juga menerima pembacaan secara personal. Kalian bisa langsung cek WhatsApp aku di nomor yang ada di description box itu, langsung menuju ke WhatsApp aku, dan kita akan lakukan sesi blessing ya, supaya jalan kalian yang kalian lalui saat ini terbuka luas, penuh dengan kesempatan.
Oke, dari universe, bantu kami untuk memahami potensi diri kami sendiri. Siapapun yang memilih deck B tadi dengan kristal fluorite mix fluorite, bukakanlah jalan kami seluas-luasnya untuk apapun yang kami rencanakan. Permudah jalan kami, hilangkanlah semua keraguan, ketakutan, luka batin, apapun yang mengganggu jalan kami. Buatlah kami berani mengambil resiko, dan buatlah semua energi di semesta ini membantu dan berkonspirasi untuk membuat kami kaya raya, mudah, berkelimpahan, dan sangat ringan dalam menjalani kehidupan. Bantulah kami untuk membuka semua kesempatan dan mengambil semua resiko yang kita ingin ambil. Terima kasih untuk energinya malam ini. Apapun yang menjadi keinginanmu, maka kamu akan mendapatkannya dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Thank you. Bye-bye from now.